Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat, semangat, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita berjumpa lagi meskipun tidak dapat tatap muka, tapi Bu Ima harap kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelum mengikuti pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Nah, bagi bangsa Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai kedudukan sebagai sumber hukum tertinggi. Yang pertama itu ada sumber hukum tertinggi, dan yang kedua itu sebagai hukum dasar. Nah, sebagai hukum tertinggi itu apa? Sumber dari segala kewenangan dan sumber dari segala badan kenegaraan. Nah, di sini kita akan membahasnya. Kedudukan Undang-Undang Dasar itu dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang sebagai sumber hukum atau norma. Nah, di sini Undang-Undang Dasar 1945 bersifat mengikat terhadap pemerintah, setiap lembaga negara dan juga masyarakat. Jadi, Undang-Undang Dasar ini tujuannya untuk mengikat atau mengatur siapapun yang berada di Indonesia ini, termasuk juga pemerintah, kemudian kepala negara, bahkan masyarakat biasa sekalipun. Yang kedua, berisi norma, yaitu sebagai dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh semua warga negara. Jadi semua warga negara itu wajib mentaati Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang kedua, kedudukannya sebagai hukum dasar. Di sini maksud dari hukum dasar itu apa? Yang pertama ada merupakan sumber hukum tertulis. Nah, di sini hukum tertulis ya, di dalam kurung tertinggi. Maksudnya bagaimana? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu sebagai hukum tertulis tertinggi di negara Indonesia. Hukum sendiri itu ada tertulis dan tidak tertulis. Kalau misal tertulis itu berarti undang-undang dasar, kemudian ada undang-undang, kemudian ada perpu, perda, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari hukum tertulis. Yang kedua ada sebagai alat kontrol. Nah, di sini sebagai alat kontrol itu apa ya, Bu? Nah, di sini undang-undang berfungsi sebagai mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau tidak. Jadi di sini sebagai alat kontrol untuk melihat hukum di bawahnya begitu. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fungsi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, fungsi utamanya adalah sebagai alat kontrol. Nah, dalam hal ini fungsinya yaitu mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi. Nah, kemudian Undang-Undang Dasar merupakan program yang sengaja dibuat dan memuat segala hal yang dianggap menjadi asas fundamental negara sehingga dapat menjamin kepastian hukum. Jadi Undang-Undang Dasar ini dibuat secara sadar untuk mengatur atau menjadi asas fundamental atau menjadi acuan di dalam suatu negara. Agar apa tujuannya? Agar semua warga negara mendapatkan atau dijamin kepastian hukumnya di mata negara. Nah, isi Undang-Undang Dasar itu ada ketentuan organisasi negara dan pemerintahannya.
Yang kedua, batas tugas dan kekuasaan negara serta aparatur negara. Yang ketiga, ada hubungan aparatur dengan warga negara. Yang keempat, ada kewajiban dan hak pokok dari warga negara. Nah, di sini yang pertama ada ketentuan tentang organisasi. Jadi semua organisasi pemerintah ataupun non-pemerintah semuanya diatur dalam Undang-Undang Dasar. Nah, organisasi negara misalnya apa? Terus kemudian organisasi pemerintah itu misalnya apa? Organisasi non-pemerintah itu apa? Kalau biasanya semua organisasi itu di bawah ataupun disetujui ataupun disahkan oleh lembaga yang berwenang. Tapi di sini tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, yang kedua itu ada batas tugas dan kekuasaan. Jadi Undang-Undang Dasar di sini itu berfungsi sebagai membatasi ataupun memberi batasan kepada penguasa atau kekuasaan negara ataupun aparatur negara agar tidak semena-mena. Jadinya kekuasaan seseorang ataupun kekuasaan pemimpin itu dibatasi oleh Undang-Undang Dasar. Jadi di sini misalnya presiden itu tidak boleh semena-mena terhadap rakyatnya. Karena apa? Karena tugasnya presiden ataupun kekuasaannya presiden itu dibatasi oleh Undang-Undang Dasar. Kemudian yang ketiga ada hubungan aparatur dengan warga negara. Jadi aparatur itu ya pemerintahan itu dengan warga negaranya atau masyarakat biasa. Kemudian ada kewajiban dan hak pokok. Jadi semua masyarakat Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, cukup sekian dulu pertemuan pada hari ini. Semoga apa yang Bu Ima sampaikan bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian sehari-hari. Kurang lebihnya Bu Ima minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap di rumah, jaga kesehatan. Semoga kalian semuanya dalam keadaan yang sehat. Amin. Allahumma amin. Dadah, sampai jumpa pertemuan selanjutnya.